Break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Israr. Saya akan melakukan presentasi pembelajaran berbasis teknologi 4.0. Background produk Edubot hadir sebagai solusi pembelajaran daring interaktif berbasis teknologi artificial intelligence untuk menunjang kualitas pendidikan di Indonesia. Melihat tantangan yang dihadapi sistem pendidikan saat ini, sepertinya kurang sumber daya guru, fasilitas pembelajaran yang terbatas, serta meningkatkan kebutuhan perkembangan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan memanfaatkan kemampuan AI untuk memberikan respons secara personal terhadap setiap siswa. Latar belakang dibutuhkan solusi yang tepat untuk mendukung transformasi pendidikan di era revolusi industri 4.0 menjadi misi utama dikembangkan Edubot sebagai online learning company yang cerdas dan inovatif bagi dunia pendidikan masa depan. Pembelajaran Indonesia dengan teknologi. Tagline pembelajaran Indonesia dengan teknologi sangat mewakili visi Edubot untuk turut serta mendukung transformasi pendidikan nasional menuju era modern. Perasa pembelajaran Indonesia mengedepankan komitmen kuat perusahaan dalam memberikan kontribusi pengembangan sistem pembelajaran yang bermutu di seluruh negeri. Memanfaatkan teknologi unggulan khusus artificial intelligence sebagai enabler utama dalam menyampaikan solusi pembelajaran yang relawan, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan era saat ini dan masa datang. 1. Nama produk Edubot. Tipe 2. Tipe produk aplikasi web berbasis AI pendidikan interaktif. Ketiga, deskripsi produk. Edubot adalah aplikasi web yang menyediakan konten pembelajaran interaktif berbasis AI siswa SD hingga SMA. Aplikasi ini interaktif berbagai AI siswa SD. Contoh soal latihan dan umpan balik berdasarkan jawaban sisanya. Data pembelajaran akan dianalisis untuk menyesuaikan tingkat kesulitan soal Edubot bertujuan untuk membantu proses pembelajaran siswa menjadi lebih menarik dan efektif dengan bantuan teknologi. 4. Target pasar siswa SD hingga SMA, guru, orang tua siswa. 5. Strategi pemasaran. Pemasaran secara daring melalui media sosial, blog pendidikan, dan iklan Google AdS. Business model kanvas. Business model kanvas atau BMC adalah alat manajemen strategis untuk mengidentifikasi serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja elemen fundamental bisnis atau produk serta penyusun ide dengan cara yang koheren. Pertama, reference. 1. Sekolah sebagai mitra pengguna aplikasi penerbit buku. Kedua, penerbit buku pelajaran sebagai sumber konten pembelajaran. Yang kedua, aktivitas pengembangan teknologi AI untuk interaksi pembelajaran. Pengembangan konten pembelajaran berbasis mata pelajaran. Yang ketiga, rekrutmen tenaga ahli AI dan pendidikan. Struktur teknologi, server basis data, dana pengembangan produk. Yang pertama, value proposition, pembelajaran daring yang interaktif dan menarik, disesuaikan dengan kemampuan siswa, dapat dilakukan kemampuan dan kapanpun. Yang kedua, customer relationship, layanan pendukung melalui website, email, sosial media, komunitas pengguna untuk berbagai pengalaman. Yang ketiga, channels, website dan aplikasi mobile, pemasaran melalui sekolah mitra,
Yang keempat, customer segment siswa SD hingga SMA di seluruh Indonesia. Guru sebagai pengguna tambahan, orang tua sebagai penunjang pembelajaran anak. Yang kelima, cost struktur, biaya pengembangan sistem, biaya operasional server, biaya pemasaran dan akuisisi pelanggan. Yang keenam, revenue stream, langganan bulanan atau tahunan sekolah, langganan premium individu, iklan komersial di dalam aplikasi. Kategori usaha, jumlah tenaga kerja kurang dari 10 orang. Pada tahap awal, jumlah tenaga kerja Edubon hanya berupa tim pendiri dan pengembang sistem yang jumlahnya kurang dari 10 orang. Yang kedua, total aset atau nilai penjualan tidak melebihi 300 juta. Nilai investasi modal awal untuk pengembangan produk dan infrastruktur masih relatif kecil, di bawah 300 juta. Yang ketiga, memenuhi kriteria lainnya sebagai usaha kecil yang ditetapkan oleh Menteri. Usaha Edubon bersifat skala kecil dengan operasi bisnis yang sederhana. Karena memenuhi ketiga kriteria di atas, maka usaha bisnis produk Edubon dikategorikan sebagai usaha kecil menurut buku nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Kategori ini sesuai untuk tahap awal pembangunan bisnis yang sedang dirintis dengan modal terbatas. Ikigai berdasarkan kemampuan inti AI dan sistem pendidikan. Solusi yang dibutuhkan masyarakat serta tujuan membantu proses wadah satu, yaitu apa yang saya bisa. Wadah satu, saya Edubon memiliki kemampuan dalam pengembangan teknologi AI dan sistem pendidikan daring interaktif. Analisis supporter yang dikembangkan oleh saya supporter adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami struktur industri dan faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan bersaing suatu perusahaan. Yang pertama, satu, baru bersaing dengan pasar pendidikan online masih terbuka. Yang kedua, kekuatan tawar pembeli tinggi, banyak pilihan produk serupa. Yang ketiga, ancaman pengganti sedang produk offline masih digunakan. Kekuatan tawar supplier rendah, banyak pilihan sumber daya. Yang kelima, rivalitas industri sedang bersatu dan berkembang. Analisis SWOT adalah penilaian terhadap hasil identifikasi situasi dan menentukan apakah suatu kondisi dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman. Analisis SWOT merupakan bagian dari proses perencanaan. Yang pertama, strength, teknologi AI yang kompetitif, solusi pendidikan berbasis digital. Yang kedua, weakness, modal dan SDM terbatas, ketergantungan teknologi. Yang ketiga, opportunity, pendigitalan pendidikan di Indonesia, pasar potensial besar. Yang keempat, trade, persaingan dengan startup serupa, ketergantungan regulasi pemerintah. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah dilakukan terkait prototipe produk, perencanaan bisnis, kaidah regulasi, skala usaha, ikigai, impact faktor, dan SWOT, dapat disimpulkan bahwa bisnis Edubon memiliki prospek usaha yang bagus untuk menjadi solusi pembelajaran online berkualitas di Indonesia. Keunggulan teknologi dan layanan yang ditawarkan sejalan dengan kebutuhan transformasi pendidikan nasional. Akan tetapi perlu strategi yang dapat dalam pengembangan sumber daya, penguatan modal usaha, dan manajemen persaingan usaha, menjaga kelangsungan bisnis yang jangka panjang dan memaksimalkan peluang meningkatkan nilai tambahan produk. Diharapkan Edubon dapat memberikan kontribusi signifikan dan merevitalisasi ekosistem pembelajaran di tanah air. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.